Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Tadi kita jumpa lagi, astagfirullah, gempa sahabat. Gempa. Wah, bagaimana tempat sahabat? Ada gempa nggak di sana sahabat? Di sini udah sering gempa sahabat, tapi mendadak-dadak gitu ya, mendadak gempanya, habis itu berhenti lagi sahabat. Oke, kita berhenti sejenak sahabat ya. Pusing saya sahabat. Pak, bukankah menggunakan MKP KNO3 putih itu bisa menyebabkan daun kuning atau setelah kuning mengalami kerontokan? Oke sahabat, kebetulan pertanyaan itu memang cocok, dan kalau tidak ditanya mungkin saya nggak akan ingat untuk membahas itu ya sahabat ya. Jadi begini sahabat, pas sekali nih sahabat ya, pas sekali saya akan beritahu pada sahabat tani ini pengalaman saya pribadi sahabat ya, dimana ada beberapa faktor penyebab kenapa daun kopi kok jadinya menguning. Jadi banyak orang menduga-duga mungkin pupuknya itu nggak cocok gitu ya, padahal bukan pupuknya nggak cocok. Oke, simak ya sahabat tani ya. Oke, baik sahabat tani, di hadapan kita ini saya tunjukkan pemberian MKP KNO3 putih ya. Nah, terbukti tidak ada mengalami daunnya kekuningan. Terlebih kita anggaplah ya, daun kekuningan itu seperti terbakar ya, karakternya seperti terbakar. Kadang-kadang gimana tuh ya sahabat ya, merontok ya gitu ya, rontok kadang-kadang gitu sahabat. Nah, jadi ini setelah sekian lama saya menggunakan MKP KNO3 putih, sudah masuk, bisa saya ingat cuma 7 tahun ya, saya ingat nih. Mungkin bisa lebih, mungkin bisa di bawah 7 tahun sahabat. Nah, jadi pertanyaan dari sahabat kita tadi mengingatkan saya tentang kesalahan saya di waktu awal-awal menggunakan MKP KNO3 putih sahabat. Nah, karena saya menduga awalnya begini sahabat. Loh, kalau kita spray MKP KNO3 putih, semakin banyak pupuknya, semakin banyak takarannya, maka semakin meledak-ledak buahnya ya, gitu. Ya, ternyata sahabat ya, ternyata ini cerita pengalaman saya ini pasti bisa jadi motivasi untuk sahabat ya. Barangkali sahabat mau melakukan kegiatan hal yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Saya nggak ingat lagi berapa tahun lalu, pokoknya sudah pernah saya uji coba. Saking gagalnya sahabat ya, mengalami kekuningan tadi, saya batalkan untuk mengonten di saat itu sahabat. Karena apa ya, maklum ya, manusiawi ya, kesal sahabat ya, nggak sesuai harapan. MKP KNO3 putih saya berikan sampai 7 kali aplikasi sahabat dalam setahun, tanpa saya pikirkan berapa takarannya, berapa dosisnya, tanpa saya pikirkan juga apa sih bahayanya kalau kita berikan berlebihan gitu ya sahabat ya. Nah, di sini akan saya bagikan kepada sahabat tani, kekuningan terjadi pada daun kopi ya, itu banyak sebab. Pupuk tanah saya berikan dengan dosis berlebihan. Pupuk daun melakukan penyepraian dengan MKP KNO3 dengan berlebihan, tanpa saya peduli masalah waktu, aturan, dan bahayanya seperti itu. Jadi mengakibatkan apa? Ibarat kata seperti ini sahabat, kita manusia kalau kelaparan pasti makan. Kita manusia kalau sudah makan pasti kenyang. Tetapi apa jadinya kalau sudah kenyang ditambah kenyang atau dipaksa makan? Nah, yang terjadi adalah muntah ya gitu ya sahabat ya. Jadi kalau tanaman menunjukkan bahwa keracunan pada pupuk, apalagi pupuk berlebihan, itu tanaman akan menunjukkan gejala daun kekuningan, buah banyak, daun kekuningan, lalu buah tadi belum sempat merah sudah keburu rontok, sudah rontok duluan. Kadang-kadang sebelum rontok ya, kadang-kadang gini sahabat, kuning belum sempat merah sudah rontok. Kadang hijau, setelah jadi hijau menjadi hitam, tiba-tiba rontok dan menghilang gitu sahabat. Nah, jadi pemberian pupuk ini sahabat, karena namanya pupuk kimia, punya aturan dan waktu ya, jangan berlebihan. Sewaktu sahabat memberikan pupuk tanah ya, jangan langsung memberikan pupuk daun atau penyepraian MKP KNO3 putih atau semacamnya, sejenisnya lah gitu ya sahabat. Jangan serentak seperti ini sahabat. Misalnya kita memberikan pupuk tabur ya, kita berikan pupuk tabur walaupun kandungannya akan sama dengan penyepraian atau kandungan MKP KNO3 putih begitu ya. Jadi itu nggak apa-apa sahabat gitu.
Misal kita berikan di sini pupuk tabur. Nah, setelah kita berikan waktu kepada tanaman kopi kita untuk menyerap pupuk tanah atau pupuk tabur selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu. Jangan langsung sahabat. Misal, hari ini sahabat beri pupuk tabur, selesai semua. Besok langsung main spray aja ke daun gitu ya. Itu jangan sahabat. Itu bisa mengakibatkan kekuningan atau terbakar gitu sahabat. Nah, jadi bisa akibatkan keracunan pada tanaman sahabat. Nah, jadi kenapa setelah 2 minggu baru kita bisa berikan MKP KNO3 putih, supaya pupuk tabur atau pupuk tanah kita berikan ini bisa terserap oleh tanaman, dan tanaman punya waktu untuk menyerap pupuk di bagian bawah atau pupuk tabur sahabat. Nah, setelah nanti dalam 2 minggu pupuk taburnya sudah mulai menghilang, sudah tidak nampak lagi ya, biasa 2 minggu 2 minggu udah cocok lah, ideal ya. Nah, barulah kita lanjut dengan MKP KNO3 putih sahabat. Seperti itu cara aturan pakainya supaya tidak mengalami kekuningan sahabat. Oke, baik sahabat tani, kesalahan yang sering terlupakan atau petani sering lupa dengan kesalahan itu adalah masalah waktu atau jam pengaplikasian MKP KNO3 putih sahabat. Nah, waktu kita menyeprai ya MKP KNO3 putih, jangan pernah dilakukan di siang bolong sahabat. Jangan pernah dilakukan di siang bolong ya. Nah, jadi ada jadwal khusus atau jam khusus dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Jangan sampai kita melakukannya di atas jam 10, terlebih jam 1 siang. Nah, itu panas terik sahabat. Panas terik. Loh, bagaimana Pak? Kok tanaman saya kan banyak naungannya, bagaimana? Itu sebaiknya jangan sahabat. Hindari ya, hindari. Lebih baik ikuti jadwal dari jam 7 hingga jam 10 pagi. Itu jadwal tepatnya sahabat. Jadi ketika jam 10 ke atas itu sudah mulai panas terik ya, dan mengakibatkan penyerupaian MKP KNO3 putih yang sifatnya kimia ini mampu membakar daun sahabat. Makanya daunnya menguning ya. Nah, itu patut diperhatikan. Dan jikalau memang di pagi hari tidak sempat sahabat tani lakukan, maka carilah jam 3 hingga jam 6 sore. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore sahabat. Itu jadwal tepat. Kenapa? Karena suhu matahari tidak lagi terlalu panas, atau matahari sudah turun kalau kami sebut ya. Nah, itu jam yang tepat kita lakukan untuk pengaplikasian MKP KNO3 putihnya sahabat. Nah, di situ sering sekali banyak kekeliruan, kesalahan petani dalam melakukan aplikasi MKP KNO3 putih. Nah, seperti di hadapan sahabat tani ini, nah, seperti ini, persis seperti ini kejadiannya kalau kita lakukan penyepraian di siang hari atau di siang bolong, atau lagi teriknya panasnya matahari kita paksa, seperti itu sahabat. Nah, ini yang sering terjadi sahabat. Akhirnya bagi sahabat yang salah melakukan jamnya, jam pengaplikasiannya, lalu menyalahkan pupuknya. Biasanya seperti itu. Ini pupuknya nggak jos, ini nggak paten pupuknya, ini penipuan, ini kan gitu ya sahabat ya. Padahal salah di kita tidak perhatikan jadwal. Loh, kok tahu Pak? Karena saya sudah mengalami itu sahabat, makanya saya berani bicara. Kalau tidak ya tidak berani, saya sudah pasti saya akan abaikan pertanyaan dari sahabat kita ini mengenai tentang daun kekuningan. Ya, seperti ini terbakar nih sahabat. Nampak ya, kuningnya beda, terbakar. Dan kelihatan pertumbuhannya pun tidak normal, seperti ini jadinya. Oke, itu sebabnya saya menganjurkan pada sahabat tani cukup 3 kali aplikasi, tidak boleh terus-terusan. Jadi ada beberapa komen kemarin masuk ke saya, lebih baik Pak seterusnya Pak sampai habis panen. Kalau itu memang pilihan Anda silahkan, tetapi kalau saya 3 kali cukup. Kenapa begitu? Karena kita setelah kita berikan MKP KNO3 putih, itu baru kita akan fokuskan pemberian kalium seperti itu sahabat. Kita fokuskan kalium gunanya apa? Supaya bobot bertambah, jadi buahnya gendut dan lebih berisi, dan bijinya tidak kosong. Nah, kalau kalsium itu memberikan ketahanan. Karena kalau kopi biasanya kalau buahnya nanti sudah mulai merah total atau masuk panen raya, itu mengakibatkan di bagian ujung-ujung sini itu akan kering, menguning, kering gitu sahabat. Ini bahkan tragisnya sahabat, kadang-kadang nanti, nah
Kadang-kadang ini nanti bakal kering. Ini kering, ini kering, ini kering. Tinggal yang ini paling yang bagus, sahabat. Nah, jadi akhirnya yang terjadi apa? Gundul, sahabat. Gundul semuanya ya. Nah, jadi sahabat tani yang sudah bertani kopi pasti pernah mengalami ketika masuk panen raya, pemetikan panen raya, setelah itu kopinya rusak, bahkan mati, bahkan butuh 2 tahun untuk pemulihan otomatis. Nah, jadi kita nggak bisa masuk cuan seterusnya begitu, sahabat. Makanya saya anjurkan stop. Setelah 3 kali pemberian MKP KNO3 putih tadi, stop. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti ya bisa-bisa kuning ya gitu. Apalagi kalau kita berikan pupuk tabur yang tidak tahu dosisnya. Ya, jadi ingat seperti di video saya dulu pernah saya bahas, tanaman kopi paling tidak suka dengan pupuk berlebihan. Ya, paling tidak suka itu, sahabat. Beda dengan pemupukan sawit. Kok sawit sudah pasti karena batangnya lebih besar, ya, lebih banyak makan luas gitu, sudah pasti butuh makanan yang lebih kompleks gitu ya. Jadi untuk tanaman kopi tidak, sahabat. Makanya berikan sedikit-sedikit 4 kali dalam setahun itu lebih baik daripada kita berikan sekali atau 2 kali tapi berkilo-kilo. Akhirnya memang sih buah banyak, awalnya buah banyak, sahabat, tapi lepas itu, sahabat ya. Nah, tragis ya, menyedihkan, sahabat. Nah ya. Nah, oke, sahabat tani, seperti ini, sahabat. Ini sudah mulai masuk ya, merah-merah. Kuning ini akan menyusul merah dan seterusnya. Biasanya kalau kekurangan kalium dan kalsium, ini bagian ujung sini nampak dia tinggal 1 daun di bagian ujung. Ini kering, tinggal buahnya. Yang lainnya gundul, sahabat. Ya, memang sih buahnya banyak. Petani kopi yang panen pasti senang sesaat ya. Setelah habis buah nanti barulah kering cabang-cabangnya, sahabat. Kekeringan cabang-cabangnya di situ kewalahannya nanti, sahabat. Jadi punya dosis, punya cara, punya aturan dalam aplikasikan pupuk. Makanya kalau sahabat mungkin penasaran mau aplikasikan MKP KNO3 putih tadi dari masa pembungaan pembuahan hingga habis sampai 7 kali, ya silahkan. Tetapi yang jelas saya sudah pernah 7 kali saya pakai kekuningan rusak, lalu sulit untuk sembuh. Bahkan ada yang sembuh butuh 2 tahun. Bahkan ada yang tidak sembuh, mati kering batang, seperti itu, sahabat ya. Nah, itu kembali kepada Anda karena saya membagikan sesuai pengalaman saya. Ya. Makanya saya bilang kalau sudah seperti ini, sudah mulai banyak masuk merah, supaya hijau seperti ini, bertahan dia ya, tumbuhnya bagus. Stop berikan MKP KNO3. Cukup berikan kalium, semprot kalium ya, atau pokoknya pupuk cair kalium tunggal dan pupuk cair kalsium tunggal, seperti itu. Nah, jadi Pak, kalau saya gunakan kalium dan kalsium model tabur bagaimana Pak? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, sahabat ya. Yang penting ingat jangan berlebihan, karena tanaman kopi ini, memupuk tanaman kopi tidak sama dengan memupuk sawit. Ingat ya, tanaman kopi tidak menyukai pupuk berlebihan. Lebih baik kita buahnya tidak terlalu banyak, tetapi pohonnya bertahan dan subur, daripada awalnya buahnya banyak berlipat ganda, tapi akhirnya tanamannya mati kering, gitu ya, kering batang atau kering tumbuh tapi kering. Nah, seperti itulah ya, sahabat tani ya. Nah, jadi oke, sahabat tani, saya ulangi sekali lagi, kesimpulannya adalah untuk menghindari daun kekuningan akibat keracunan pupuk kimia. Caranya seperti ini, sahabat. Untuk pupuk di bagian tanah atau pupuk tabur itu, sahabat, berikan kalau untuk usia kopi yang dihadapan ini kan udah 7 tahun ya, udah 7 tahun, itu cukup berikan sekitar 4 on. Kalau pupuk tabur ya, sahabat ya. Kalau pupuk tabur 4 on ya. Dan untuk penyepraian MKP KNO3 putih, MKP-nya 4 sendok, KNO3 putihnya 3 sendok, sahabat. Itu memang sudah takarannya seperti itu, sahabat. Ya, itu untuk 16 liter ya. Kalau untuk 16 liter itu MKP 4 sendok, KNO3 putih 3 sendok. Nah ya, seperti itu ya, sahabat. Nah, jadi jangan diberikan pupuk tanah itu sampai sekilo ya, sampai sekilo jangan, sahabat. Kalau sampai sekilo, tanaman ini kekenyangan, kita spray lagi MKP KNO3 putih, yang dimana pupuk tabur salah satunya tersimpan kandungan unsur hara yang sama atau kandungan pupuk yang sama dengan MKP KNO3 putih. Makanya akhirnya hangus tanaman kopinya, kekenyangan. Seperti saya bilang tadi ya, kita sudah kenyang dipaksa makan ya, akhirnya muntah, seperti itu ya, sahabat ya.
Jadi saya rasa mudah dipahami sahabat. Jadi ya saya doakan untuk sahabat semuanya supaya bisa berhasil seperti ini, dan tentunya sahabat di sini praktek sahabat, praktek, jangan hanya dengar saja tapi lakukan sahabat ya. Kalau dengar-dengar saja, apalagi sahabat berkomentar tanpa mencoba sendiri lalu sembarangan berkomentar, nah itu saya rasa fatal kesalahan ya. Makanya saya bilang Anda praktek baru Anda bicara teori. Jangan teori tapi Anda malas praktek, itu sama aja bohong ya sahabat ya. Itu dilema. Oke, kalau begitu sahabat ya, saya rasa hanya itu saja. Tidak ada lain lagi yang harus saya bahas sahabat. Mohon maaf ini sahabat, di sini barusan gempa ya sahabat ya. Kaget saya sahabat. Gempa barusan nih sahabat. Oke, baik sahabat ya, mungkin ada faktor lain yang terlupakan ya, yang lupa saya sampaikan pada sahabat tani. Silahkan nanti bertanya saja, enggak apa-apa ya, di komen ya. Ini sudah pasti penyakit-penyakit kekuningan itu sahabat ya, itu bukan karena dan belum tentu karena masalah keracunan pupuk ya. Kadang-kadang gini, sahabat tani sudah beri takaran yang sesuai, dosis yang sesuai ya, baik pupuk tabur ataupun pupuk semprot ya, pupuk daun gitu. Namun kok terjadi kekuningan pada daunnya, nah itu sudah pasti ada masalah jam ya, di jam perlakuan aplikasi. Jadi lakukan aplikasi itu di jam yang tepat, artinya jangan waktu matahari terik ya, atau muncul panas luar biasa itu cuaca. Nah itu sebaiknya jangan. Carilah di saat cuaca itu tidak terlalu panas ya. Ingat ya, dari pagi, dari jam 6 sampai jam 10 pagi. 10 ke atas itu jangan dulu. Nanti kalau nggak sempat pagi, lakukan di sore hari, dimulai dari jam 3 hingga jam 6 sore. Kalau sanggup malam ya, asal nggak hujan ya nggak apa-apa ya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, semoga termotivasi dan terus lakukan, karena segala ilmu pertanian ini luas dan kita harus ikuti tahapannya ya, supaya hasilnya maksimal. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.